Hai guys, welcome to NFA. I'm Daniel Niko dan hari ini kita akan bahas soal kerjasama tim. Kalau misalnya orang berpikir tentang kerjasama tim ya, pasti orang mikir tentang Counter-Strike atau Rainbow Six Siege, Apex Legends, Fortnite, yang penting squad based game. Itu kita nggak akan bahas tentang game-game kayak gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang game-game yang murni butuh kerjasama tim. Biasanya minimal berdua, tapi bisa kadang ada yang bisa berempat. Oke, game pertama, Overcooked 1 atau 2. Bayangkan apabila sebuah restoran harus dijadikan game. Overcooked merupakan game di mana para pemain bekerja sebagai chef dalam memotong bahan, memasak, hingga plating. Game ini merupakan kerjasama tim di mana satu karakter pasti tidak bisa melakukan semuanya dikarenakan banyak hal. Dari banyaknya pesanan hingga karakter yang dimainkan memang sengaja ditaruh di platform yang terisolasi dari dunia luar. Yang penting minimal 2 orang lah. Level di game ini bervariatif sih, dari restoran biasa, restoran kapal, hingga restoran dadakan di jalan raya. Hasil dari game ini ada 2, entah kalian berhasil atau membuat kalian terbakar di dapur kalian sendiri. Yang penting good luck. Game kedua, Portal 2. Bagi pencinta game Portal pasti tahu kalau game Portal 2 ini memiliki level multiplayer yang bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Setelah karakter kita di single player telah keluar dari fasilitas tes aperture, kita bermain sebagai Atlas dan Peabody, 2 robot yang ditugaskan untuk menjalankan tes. Di sini tugas kita mirip sih dengan single player, yaitu menjalankan menggunakan portal gun. Tetapi tes-tes di level yang ada membutuhkan kerjasama tim, di mana lebih kompleks pastinya. Jadi, apakah kamu siap? Kita akan tes hal tersebut. Game ketiga, It Takes Two. Game dari EA dan Hazelight Studios ini merupakan salah satu game co-op dengan storytelling terbaik. Kalian akan bermain sebagai Cody dan May, sepasang kekasih yang telah memiliki anak bernama Rose, tetapi sayangnya kalian akan bercerai. Ketika Rose tahu Clay dan May akan bercerai, Rose bermain dengan boneka tanah liatnya dan berimajinasi orang tua Rose akan langgeng kembali. Ya, sebutannya kayak main Barbie gitulah buat anak kecil di zaman sekarang. Tetapi saat malam tiba, ada keajaiban di mana jiwa dari orang tua Rose akhirnya masuk ke tanah liat itu atau ke boneka itu. Lalu supaya kembali ke badan mereka masing-masing, mereka harus mengikuti panduan dari dokter Hakim yang memberitahu bahwa cara mereka kembali kepada mereka adalah melewati tantangan dari dokter Hakim ini. Awalnya, Cody dan May hanya berfokus bagaimana kembali ke tubuh mereka. Tetapi pada akhirnya mereka bisa menemukan kembali passion kenapa mereka menikah dari awal. Akhirnya dokter Hakim setelah melihat hal ini memberikan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka masing-masing. Untuk dianya aku nggak mau kasih spoiler deh, yang penting game ini ceritanya happy ending. Keempat, A Way Out. Game ini memiliki developer yang sama dengan It Takes Two, jadi cara bermain atau gameplaynya akan mirip. Bedanya game ini lebih ke arah action oriented. Kalian bermain sebagai Vincent dan Leo, 2 narapidana pada tahun 1970-an yang memiliki tujuan memburu seorang bos narkotika yang telah mengkhianati kalian berdua. Vincent dan Leo ini perlu saling bekerja sama, seperti kabur dari penjara, kabur dari kejaran polisi, hingga mengalahkan bos narkotika ini serta anak buahnya di Private Island. Klimaks dari game ini sungguh keren dan ironis sih sebenarnya. Jadi, untuk mengurangi spoiler, silakan main game ini dengan teman kalian ya. Tetapi perlu diketahui bahwa game ini memiliki set ending, berbeda dengan It Takes Two. Ingin tahu apa yang terjadi? Let's play. Game terakhir, Keep Talking and Nobody Explode. Nah, game ini hanya bisa dimainkan 2 orang saja, ya seperti yang tadi sebelum-sebelumnya ya. Dan game ini sebenarnya bisa fitur VR atau virtual reality. Misi dari game ini sederhana teman-teman. Kalian hanya perlu mematikan bom sebelum timer mencapai angka 0 dan ya pasti kita tahu kalau misalnya timernya 0 pasti meledak gitu kan ya. Cara kerjanya salah satu dari kalian adalah sebagai penjinak bom dan salah satunya lagi adalah pemandu yang memiliki modul untuk tahu cara menjinakkan bom. Kalian bisa melihat misalnya ada modul A, B, C, D, E. Jadi semua modul itu akan berhubungan dan hanya orang kedua yang memiliki modul itu bisa tahu bagaimana cara menjinakkannya. Jadi kerjasama, ketenangan, dan keakuratan diperlukan dalam game ini. Banyak orang yang gagal menjinakkan bom karena sering gagal berkoordinasi, biasanya saling teriak-teriak sih. Jadi, are you ready? Ayo maju 2 orang, kita lihat sama terbaik. That's it from me, keep watching and stay playing. Bye bye.